Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhanur Aulia. Di sini akan mempresentasikan tentang studi kelayakan bisnis usaha kuliner bakso yang ada di Karawang. Di sini ada pengertian studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layaknya atau tidaknya usaha tersebut dijalankan. Adapun definisi lain tentang studi kelayakan bisnis, yaitu sebuah studi untuk mengkaji secara komprehensif dan mendalam terhadap kelayakan sebuah usaha. Ada juga tujuan studi kelayakan bisnis. Yang pertama yaitu ada menghindari risiko kerugian, yang kedua mempermudahkan perencanaan, yang ketiga memudahkan pelaksanaan pekerjaan, yang keempat memudahkan pengawasan. Selanjutnya ada juga aspek-aspek studi kelayakan bisnis, yaitu ada aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan, aspek teknis dan produksi, aspek manajemen sumber daya manusia, aspek ekonomi, aspek sosial dan budaya, aspek politik. Berdasarkan hasil wawancara tersebut mengenai aspek hukum, maka dapat dikatakan bahwa bakso goyang lidah ini belum layak untuk dikembangkan karena dalam aspek hukum untuk perizinan usaha sangat diperlukan. Bukan hanya sekedar kewajiban saja untuk mengikuti peraturan pemerintah, namun hal itu dapat menjaga usaha kita supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Inilah yang menjadi kelemahan dari usaha bakso goyang lidah. Selanjutnya, dilihat dari hasil analisis wawancara bersama owner untuk aspek sumber daya manusia. Maka dari itu, mulai perencanaan pengadaan sumber daya manusia hingga rencana seleksi sampai orientasi berbanding positif dengan hasil temuan wawancara bersama karyawan bakso goyang lidah Karawang. Begitupun dengan indikator sumber daya manusia yang lainnya seperti kompensasi, pengembangan, pelatihan, serta pemeliharaan kesehatan dan keselamatan kerja terhadap karyawan. Maka dari itu, untuk studi kelayakan bisnis bakso goyang lidah dilihat dari aspek manajemen sumber daya manusia sudah dapat dikatakan layak. Selanjutnya di sini ada metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan mix metode, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Kedua metode ini dipilih karena dalam penelitian ini akan menghasilkan data yang berupa data primer. Data primer yaitu yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui survei, wawancara, dan kuesioner. Penelitian ini bertempat di Jalan Raya Pangkalan, Karangmulia, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat. Selanjutnya, teknik sampling yang dilakukan penulis adalah sampling aksidental untuk kuesioner kepada konsumen bakso goyang lidah dengan sampel 95 orang konsumen, sampling jenuh untuk teknik wawancara bersama owner, serta sampling stratified random sampling untuk wawancara bersama karyawan. Penulis dalam penelitian ini melakukan data dengan teknik interview atau wawancara, kuesioner atau angket, observasi, dokumentasi, dan studi literatur. Hasil dan pembahasan dari penelitian bakso goyang lidah merupakan sebuah bisnis di bidang kuliner, khususnya bakso yang menyediakan berbagai macam varian bakso dan mie. Bisnis ini merupakan milik bisnis perorangan atau bisnis milik pribadi. Berbagai macam varian menu ditawarkan di sini, bukan hanya bakso, tetapi bakso goyang lidah juga menawarkan berbagai macam varian menu minuman, mulai dari es campur dan berbagai macam jus. Berdasarkan hasil wawancara bersama owner, bahwa kelemahan yang dihadapi sekarang adalah tentang pengembangan bisnis. Karena jika dilihat dari pendapatan bakso goyang lidah Karawang cukup mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Untuk itu, penulis akan membantu owner untuk mengkaji bisnis tersebut dengan melakukan penelitian studi kelayakan bisnis bakso goyang lidah dari berbagai aspek, yaitu aspek internal dan eksternal. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan kata-kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.